Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jong Putra Telembanua dengan NIM 72332600030 dari Prodi Kewirausahaan kelas B angkatan 2023 Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan memperkenalkan ide usaha saya, yaitu Caramelo Chips. Ini adalah usaha mikro yang berlokasi di Jalan Pancing, Medan, dekat Universitas Negeri Medan. Usaha ini memproduksi dan menjual keripik pisang kepok karamel dengan cita rasa manis gurih khas gula aren. Bahan baku berasal dari pisang kepok, pilihan petani Deli Serdang, diolah dengan cara higienis, mulai dari pengirisan, penggorengan dengan minyak berkualitas, pencampuran karamel gula yang digoreng bersamaan, hingga pengemasan dalam ukuran modern, yaitu ukuran 80 dan 150 gram untuk ukuran pouch. Nantinya konsep usaha ini akan menonjolkan ide cemilan lokal rasa premium dengan bahan alami tanpa pengawet dan tampilan kemasan yang modern. Produk Caramelo Chips saya ini hadir dalam beberapa varian rasa seperti karamel original, karamel coklat, dan karamel jahe. Harga produknya itu berkisar 10.000 sampai 18.000 per bungkus. Dengan target utama mahasiswa, pekerja muda, dan wisatawan lokal. Sistem penjualan dilakukan secara offline dan online. Penjualan offline dilakukan melalui kios di sekitar kampus, warung, atau juga toko-toko oleh-oleh, sedangkan penjualan online dilakukan melalui Shopee, Instagram, dan TikTok Shop. Usaha ini juga nantinya akan rutin mengikuti bazar kampus dan kegiatan UMKM daerah untuk memperluas pasar. Nah, untuk menunjang kebutuhan usaha ini dalam permodalan pendanaan dari pinjaman kepada pihak bank, usaha ini perlu memiliki catatan keuangan yang jelas dan berintegritas agar dapat dipercayai oleh investor untuk mendanai usaha ini nantinya. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membuat contoh pencatatan keuangan dari usaha ini dari beberapa posisi keuangan dan data transaksi yang ada melalui aplikasi Siapek. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai pencatatannya. Kita mulai. Di sini kita pilih periodenya tahun berapa. Kita pilih tahun 2025 dan bulannya bulan April. Kita mulai, kita simpan. Sudah tersimpan, langsung saja kita mulai pencatatannya. Baik, di sini ada contoh posisi keuangan terakhir dari UMKM Caramelo Chips ini. Ada 1 sampai 9 contoh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kas yang ada saat itu sebanyak 6 juta rupiah. Langsung saja kita tambah. Baik, kita pilih akunnya. Di sini tadi dikatakan kas. Kita masukkan saldonya, yaitu sebanyak 6 juta. Lalu kita simpan. Baik, posisi keuangan pertama telah berhasil, yaitu kas senilai 6 juta rupiah. Kita masuk pada posisi keuangan terakhir yang kedua, yaitu tabungan di bank kita sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita pilih akunnya. Di sini ada tabungan elektronik. Kita pilih banknya, di sini belum ada, langsung saja kita tambahkan. Kita buat nama banknya, bank kita. Nomor rekeningnya itu bebas ya, di sini kita kasih ya. Saya kasih di sini 123456789 dan 0. Mata uang yang ada di sini rupiah. Kita simpan. Berhasil disimpan. Kita pilih di sini bank kita. Nah, setoran awal tadi dikatakan sebesar 3 juta. Kita isi 3 juta dan kita simpan. Berhasil disimpan. Baik, kita lanjut ke posisi keuangan yang ketiga, yaitu piutang usaha dari catering acara yang belum dibayar sebesar 2 juta rupiah. Kita tambahkan akunnya. Nah, sudah masuk. Kita pilih akunnya, piutang usaha. Di sini pelanggannya belum ada, kita buat saja langsung namanya catering acara. Alamatnya Jalan
nomor 70. Oke, kita simpan. Kita pilih pelanggannya tadi yang sudah kita buat, catering acara, dan saldonya tadi 2 juta. Kita ketik 2 juta. Kita simpan, dan ya, piutang usaha sebesar 2 juta rupiah telah terinput ke dalam pencatatan. Kita masuk ke posisi keuangan yang keempat. Sini dikatakan ada aset tanah yang akan dibangun gerai sekaligus rumah produksi senilai 50 juta rupiah. Langsung saja kita tambah akunnya. Sudah masuk, kita pilih akunnya. Tadi dikatakan di sini aset tanah. Ya, di sini tanah itu termasuk aset tetap, ya. Pilih ya, di sini asetnya belum bisa kita pilih karena belum kita masukkan. Di sini kita masukkan saja dulu aset tanah untuk gerai dan produksi, rumah produksi. Kelompok aset dia di sini masuk lainnya. Lainnya lagi di sini subkelompok aset, dan nilai perolehannya tadi dikatakan 50 juta rupiah. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, kita pilih saja asetnya, aset tanah gerai dan produksi. Nilai masa manfaatnya 0, tidak ada karena dia nggak bisa ini ya, nggak bisa hilang masa manfaatnya gitu. Baru nilai perolehannya sekitar 50 juta rupiah. Kita simpan, dan ya, aset tetap untuk tanah sebesar 50 juta rupiah telah terinput. Kita lanjut ke posisi keuangan yang kelima. Di sini dikatakan ada aset peralatan dapur untuk produksi sebanyak 1 set senilai 15 juta rupiah. Langsung saja kita buat akunnya. Sudah terbuat, kita pilih akunnya, aset tetap. Nah, kita pilih aset. Di sini perlu dipilih nama asetnya. Di sini nggak ada tadi kan, kita tambahin lagi nama asetnya, peralatan untuk dapur produksi. Peralatan ini termasuk ke kelompok kedua, yaitu ya subkelompok aset yang dia ini mesin yang menghasilkan atau produksi makanan dan bahan-bahan makanan segala jenis. Masa manfaatnya 8 tahun. Nilai perolehannya di sini ada 15 juta tadi ya. Kita ketikkan saja 15 juta dan kita simpan. Berhasil disimpan. Kita pilih tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini dia ya, peralatan dapur. Nah, semuanya sudah terinput, masa manfaat 8 tahun, nilai perolehan 15 juta rupiah. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Dan yap, aset tetap untuk peralatan dapur senilai 15 juta sudah berhasil terinput. Kita lanjut ke posisi keuangan yang keenam. Utang usaha kepada supplier pisang senilai 1 juta rupiah. Kita buat akunnya. Nah, langsung saja utang usaha. Pemasoknya di sini belum ada, jadi kita tambahkan saja namanya supplier pisang tadi ya. Orang ini alamatnya di Deli Serdang ya, jalannya bisa bebas teman, tapi alamatnya buat Deli Serdang aja. Dan di sisi jalannya ya itu bebas ya, mau diisi atau enggak. Pokoknya yang wajib diisi itu nama dan alamatnya, yang ada tanda bintangnya ini ya. Oke, kita simpan. Sudah berhasil. Kita pilih lagi pemasoknya tadi, supplier pisang. Oke. Saldo awal tadi, saldonya berapa tadi? Senilai 1 juta. Oke, kita ketikkan 1 juta. Oke, kita simpan. Berhasil disimpan. Utang usaha senilai 1 juta rupiah kepada supplier pisang sudah berhasil terinput. Kita masuk ke posisi keuangan yang ke-7.
Di sini usaha Caramelo Chips memiliki utang bank di bank kami senilai 5 juta rupiah dengan sisa jangka waktu 12 bulan dan bunga pinjaman 0%. Kita masukkan dan kita pilih akunnya, utang bank. Oke, dengan jangka waktu tadi dikatakan 12 bulan dan bunga pinjaman 0. Nah, oke. Bunganya flat di sini. Pemberi pinjamannya itu sini kan belum ada. Kita tambahin dulu nama banknya di sini tadi bank kami gitu. Ketik bank kami. Oke, kita pilih, sudah terinput tadi ya, bank kami ya, ini dia. Sisa pinjaman pokoknya tadi dikatakan 5 juta rupiah. Kita ketikkan 5 juta rupiah dan kita simpan. Oke, udah berhasil disimpan. Posisi keuangan utang bank senilai 5 juta rupiah sudah berhasil terinput. Kita masuk ke posisi keuangan yang ke-8. Modal di sektor dari owner senilai 12 juta rupiah. Ownernya itu ya saya sendiri. Langsung saja kita pilih akunnya. Tadi modal ya, modal senilai 12 juta rupiah. Ketikkan saja langsung 12 juta rupiah dan simpan. Berhasil, modal senilai 12 juta rupiah sudah masuk. Kemudian kita masuk ke posisi keuangan yang terakhir, yang ke-9, yaitu saldo laba sebesar 10 juta rupiah. Langsung saja kita buat akunnya, saldo laba. Nah, saldo laba tadi dikatakan senilai 10 juta rupiah. Tekan saja 10 juta rupiah. Ya, berhasil disimpan ya, saldo laba 10 juta rupiah berhasil disimpan. Oke, demikian untuk bagian posisi keuangan terakhir dari UMKM Caramelo Chips. Ya, ada di sini ada 9 posisi keuangan terakhir dan kita akan lanjut ke bagian data transaksi. Untuk memulai ke bagian data transaksi, di sini ada contoh ya. Di sini ada beberapa contoh yang dilakukan pada bulan April 2025 oleh UMKM Caramelo Chips. Apa saja sih data transaksinya? Ya, di sini langsung saja ya. Yang pertama, pada tanggal 1 April, owner menambahkan modal berupa sepeda motor senilai 17 juta rupiah untuk keperluan usahanya. Langkah-langkah disiapinya itu ada di bagian penerimaan, lalu masuk ke bagian modal dan modal barang. Situ kita input nilai, tanggal, tunai, lalu kita simpan. Oke, untuk contohnya langsung saja ya. Tadi dikatakan penerimaan, modal, modal barang. Nah, untuk aset di sini masih kosong, kita tambahkan saja asetnya dulu. Nama asetnya itu ya sepeda motor. Sepeda motor ini termasuk ke dalam kelompok aset pertama. Dan sub kelompok asetnya itu sepeda motor, sepeda, dan becak. Nilai perolehannya tadi dikatakan situ 17 juta. Oke, kita simpan. Berhasil disimpan. Nah, langsung saja aset yang sudah kita simpan tadi kita pilih sepeda motor. Oke, tanggal transaksinya tadi dikatakan adalah 1 April. Kita pilih 1 April ya, 1 April. Oke. Nah, catatan di sini catatannya bebas ya kawan-kawan, bisa kita masukkan bisa enggak. Untuk saya di sini saya masukkan untuk keperluan usaha. Oke, kita simpan.
Yap, transaksinya sudah berhasil disimpan. Tanggal transaksi 1 April 2025, sepeda motor seharga 14 juta dengan masa manfaat 4 tahun ya, sudah berhasil kita input. Dan kembali ke menu. Baik, kita masuk ke data transaksi yang kedua. Oke, sini dikatakan pada tanggal 2 April terjadi pembelian secara tunai bahan baku dari gudang kebun kita. Antara lain bahan-bahannya yaitu ada pisang kepok dan pisang raja, masing-masing 50 tandan dan 20 tandan. Langkah-langkah siapiknya itu ada di menu pengeluaran, pembelian bahan material secara tunai. Apa saja yang diisi? Yaitu pemasok, tanggalnya, pilihan bahan material, dan disimpan. Oke, langsung saja tadi kita masuk ke bagian pengeluaran, pembelian bahan material secara tunai. Nah, pemasok tadi di gudang kebun kita ya kan. Nah, metode pembayaran secara tunai, tanggal transaksi dikatakan tadi 2 April ya. 2 April. Nah, barangnya di sini kita buat yang baru ya kawan-kawan ya. Pisang kepok, kategori dia bahan baku, harga satuannya dia tandan, dan harga beli tadi 70.000. Oke, sudah ada di sini ya, untuk yang tersimpan tadi. Nah, di sini pisang kepok. Nah, jumlahnya di sini tadi dikatakan 50 tandan. Jadi 50 sudah berhasil terinput. Pisang kepok 70.000 harga satuannya, jumlahnya 50 dengan total harga 3.500.000. Nah, kita tambahin lagi pisang raja sama yang kayak tadi gitu ya. Nah, di sini masukkan jumlahnya 20.000. Oke. Ini catatannya sini bisa berisi, bisa kosong ya kawan-kawan ya. Oke. Di sini ada total belanjanya itu senilai 4.800.000. Langsung saja kita simpan. Oke. Transaksi berhasil disimpan pada tanggal 2 April 2025 dengan total 4.800.000 dan metode pembayaran tunai untuk keperluan pembelian bahan baku tadi gitu. Oke, kembali ke menu. Baik, kita masuk ke data transaksi yang ketiga. Dikatakan di sini pada tanggal 3 April dilakukan pembayaran gaji karyawan senilai Rp1.500.000. Langkah-langkah siapiknya itu pengeluaran, beban, dan kebagian tenaga kerja. Langsung saja, pengeluaran, beban tenaga kerja. Jadi katakan nilainya 1.500.000. Data transaksi pada 3 April. Oke. Metode pembayaran tunai. Catatan di sini bisa bebas ya. Misalnya sini nama karyawannya yang digaji itu ya, Budi. Oke. Lalu kita simpan dan berhasil ya. Sini 3 April 2025 dengan 1.500.000 untuk biaya beban tenaga kerja kepada Budi. Oke, kita lanjut ke data transaksi yang keempat gitu ya. Pada 4 April terjadi penjualan dibayar secara tunai untuk produk Caramelo Chips sebanyak 500 bungkus kepada pelanggan, namanya Warung Budi ya, dengan rincian 250 untuk varian kepok dan 250 untuk varian raja, masing-masing dengan harga 10.000 per bungkus dan 15.000 per bungkus. Langkah-langkah siapiknya itu ada di bagian penerimaan, penjualan barang, dan penjualan barang jadi tunai. Apa saja yang perlu diinput? Di situ ada pelanggan,
metode pembayaran, tanggal, pilih barang jadi, dan berhasil disimpan. Langsung saja di sini ada, kita masuk ke penjualan barang jadi. Sini tadi kan metode penjualan secara tunai, ini penjualan secara offline. Tanggal transaksi tadi dikatakan 4 April. 4 April, oke. Pelanggan di sini Warung Budi ya. Ya, Warung Budi. Namanya Warung Budi. Alamat bebas lah ya, ini jalan ini aja. Jalan Pancing juga buat. Oke. Kita simpan. Kasih disimpan, pilih pelanggannya ya, jangan lupa Warung Budi. Apa saja sih yang terjual tadi ya? Sini kan belum ada. Nah, kita tambah, kita buat dulu. Namanya keripik tadi ya, keripik pisang kepok ya. Kategori untuk pisang kepok ini kan dia bukan bahan baku lagi, langsung barang jadi. Kita simpan. Oke. Nah, satuannya dia bukan per piece lagi ya, dia ada perbungkus gitu ukurannya. Buat aja bungkus. Nah, udah berhasil disimpan. Kategori ini tadi kita lupa pilih ya, barang jadi. Sama juga dengan satuannya di sini, bungkus. Mata uang udah pastinya rupiah ya. Nah, untuk harga jualnya di sini harga jualnya 10.000 per bungkus saja, 10.000 per bungkus. Oke, kita simpan. Nah, udah berhasil disimpan. Kita pilih barangnya, keripik pisang kepok. Tadi dikatakan jumlahnya 250 ya. Nah, langsung saja 250. Simpan ya. Udah berhasil ya masuk ya, keripik pisang kepok dengan jumlah 250.000 dengan subtotal 2.500.000. Nah, ada satu lagi ya kan, nggak cuma pisang kepok, ada varian pisang raja. Kita masukkan, tambah yang baru, ketik keripik pisang raja. Kategorinya sama yang kayak tadi ya, barang jadi. Satuannya bungkus, kita buat sini. Mata uangnya udah pasti rupiah, dan harga jualnya berbeda dengan yang pisang kepok tadi. Ini dia 15.000 per bungkus. Oke, berhasil kita simpan. Oke, kita pilih biar dia bisa terinput di sini. Nah, ini dia pisang raja. Jumlahnya tadi jumlahnya sama dengan yang pisang kepok, sama-sama 250. Ketik 250 dan boom, simpan. Oke, sudah terinput ya kawan-kawan ya, pisang raja 15.000 harga satuan, jumlah yang dipesan 250. Di sini kalau mau ngasih diskon juga bisa ya, tapi untuk dalam usaha ini diskonnya nggak ada gitu ya. Oke, bisa kita simpan di sini. Nah, udah berhasil disimpan. Kan kalau ingin mencetak ininya gitu ya, catatan pembelian di sini bisa cetak faktur ya. Tapi untuk usaha ini karena ini cuma tutorial, nggak usah lah ya kita cetak, cuma kita klik aja gitu. Oke, kita lanjut ke data transaksi yang kelima. Pada 8 April dilakukan pembelian secara tunai bahan baku material dari toko mandiri. Bahan-bahannya itu ada gula 10 kilo dan minyak goreng 15 liter, masing-masing dengan harga 18.000 per kilo dan 17.000 per kilo. Langsung saja pembelian bahan material ya kan, material. Dari toko mandiri. Nah, termasuknya
nggak ada tadi ya kan, belum terbuat di sini, jadi kita buat lagi yang baru. Ini toko mandiri, alamatnya bebas ya, ini buat air di Serdang. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Pemasangan yang kita pilih tadi toko mandiri, transaksi tadi pada 8 April. Oke, pilih barangnya. Nah, barangnya di sini tadi dikatakan ada gula sebanyak 10 kilo dengan harga satuannya itu 18.000 per kilo. Gula. Nah, ini untuk bahan baku ya, satuan dia kilogram, harga satuan tadi dikatakan 18.000. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, barangnya kita pilih gula, jumlah tadi dibeli sebanyak 10 kilo ya, 10 kilo. Oke, udah berhasil terinfo dia dengan nama gula. Sini ada harganya, jumlahnya, dan totalnya di sini 180.000. Nah, masih ada lagi di sini minyak goreng ya, 15 liter, 17.000 per kilo. Kita tambahin dia minyak goreng. Nah, kategori dia masih termasuk bahan baku. Dia ini buatnya ya per liter ya. Tadi sini ada kesalahan pengetikan, harganya 17.000 per liter ya. Per kilo ya, harus per kilo. Nah, harganya 17.000 per kilo. Oke, kita simpan. Kita simpan. Oke, udah masuk. Kita pilih minyak goreng. Nah, tadi sini 15 kilo ya. 15. Simpan. Nah, catatan di sini bisa bebas ya, bisa diisi atau enggak. Untuk kali ini saya enggak isi. Minyak goreng 17.000 per kilo dengan total harga 255.000. Nah, total harga semuanya ini ada 435.000 transaksinya ya. Kita simpan. Oke, udah berhasil disimpan. Pada 8 April 2025, 435.000 untuk belanjanya, pembayaran secara tunai. Baik teman-teman, kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Pada 12 April, pembayaran beban biaya listrik sebesar 150.000 dan biaya air sebesar 200.000. Langkah-langkahnya di sini di bagian pengeluaran, masuk ke bagian beban. Di sini salah ya, bukan tenaga kerja, di sini dia beban gitu, beban air dan beban listrik, tulisannya salah sini ya, kesalahan penginputan. Langsung saja beban. Tadi yang pertama di sini beban listrik ya, beban listrik senilai 150.000. Kita saja 150.000 kawan-kawan. Data transaksi tadi 12 April ya. 12 April. Oke. Pembayaran dia secara tunai ya, langsung ke sini ya, tunai. Mungkin catatan kali ini dibeli oleh siapa gitu, dibeli oleh Andi yang mungkin yang beli ya, salah satu karyawan yang kerja di situ. Oke. Udah berhasil input ya untuk transaksi listrik ya. Sekali lagi untuk satu transaksi lagi untuk air, beban air gitu, nilainya 200.000. Sama ya, transaksi ini tanggalnya juga 12 April. Nah, yang beli juga sama-sama Andi gitu. Oke, kita simpan dan berhasil masuk. Kita di sini 12 April, jumlah 200.000 untuk pembayaran beban air.
Kita lanjut ke transaksi yang ke-7. Pada tanggal 15 April ada biaya untuk promosi iklan media sosial, dibayar di muka untuk 1 bulan ke depan dengan total 1.200.000 secara tunai gitu. Nah, pengeluaran langkah-langkah siapinnya itu ada pengeluaran, beban dibayar di muka, dimasukkan jumlahnya, jenis bebannya, jangka waktu, metode pembayaran, tanggalnya, dan disimpan kemudian ya di bagian pengeluaran dan dibayar di muka. Beban dibayar di muka, jumlah bebannya 1.200.000, jenis bebannya beban lainnya ya di sini ya, jangka waktunya 1 bulan, tanggalnya tadi 15 April gitu. 15 April. Oke. Metode pembayarannya secara tunai. Iklan ya, intinya iklan. Catatannya untuk iklan di sini. Soalnya di sini bebannya nggak ada tulisan, masih beban lain. Jadi iklan media sosial. Ini media sosial yang digunakan ini banyak jadinya gitu, makanya dia agak mahal sedikit. Kita diinfluensikan oleh influencer terkenal gitu. Oke, udah berhasil tersimpan ya, dengan tanggal transaksi 15 April dengan nilai 1.200.000 termasuk ke beban lain untuk iklan media sosial. Kita lanjut ke transaksi yang ke-8 ya kawan-kawan. Pada 19 April terjadi penjualan dibayar tunai untuk produk Caramelo Chips sebanyak 300 bungkus varian kepok kepada pelanggan dengan nama Yusuf ya. Langsung saja kita masuk ke bagian penjualan, barang jadi, pelanggannya sini sudah terinput tadi ya, Yusuf ya namanya ya. Dia penjualan offline, metode pembayaran secara tunai. Nah, untuk bagian barang manufakturnya tidak perlu kita tambahkan yang baru kawan-kawan karena sudah terinput tadi di bagian transaksi sebelumnya. Nah, di sini dia kan Yusufnya pilih varian keripik pisang kepok. Kita klik dan dengan jumlah 300 tadi ya. Jumlah yang cukup banyak untuk satu orang satu kali pembelian. Mungkin Yusuf ini dia melakukan ada acara gitu. Oke. Sudah terinput keripik pisang kepok 300 dengan subtotal 3 juta rupiah. Oke. Tanggal transaksinya tadi lupa ya. 19 April. Oke, udah ada berhasil semua. Oke, kita simpan. Dan ya, tanggal transaksi 19 April untuk pelanggan Yusuf dengan jumlah beli 300 bungkus tadi senilai 3 juta secara tunai sudah berhasil terinput. Kita lanjut ke data transaksi yang ke-9 ya kawan-kawan ya. Di sini pada tanggal 20 April ada stok opname pisang kepok 10 tandan, pisang raja 8 tandan, dan gula 12 kg. Kita masukkan saja ya. Dia contohnya di bagian pengeluaran, stok opname, bahan material. Ini dia ya. Pilih barangnya. Pertama tadi pisang kepok. Stok lama. Nah, stok baru ini kita masukkan ya kawan-kawan ya. Stok barunya 10 tandan. 10. Oke. Tanggal transaksinya 20 April gitu. Oke, 20 April. Oke, pisang kepok. Oke, kita simpan. Udah berhasil ini. Lagi kita tambahin ya stok opname. Jadi barangnya tadi kepok, sekarang dia pisang raja. Tanggal transaksi dia 20 April. Stok lamanya 20, stok barunya 8.
Oke, kita simpan. Udah berhasil disimpan ya. Stok opnam untuk pisang raja dengan stok baru 8. Nah, ada satu lagi ya. Sini ada gula 12 kg. Kita masukkan stok opnamnya. Pilih barangnya. Gula sama, tanggal-tanggalnya juga sama gitu ya. 20 April. Nah, tadi stok lamanya segitu, stok barunya 12 kilo gitu. Nah, selisihnya dia lebih gitu ya. Simpan. Nah, udah berhasil. Dan kita lanjut ke data transaksi yang terakhir ya, yang ke-10. Pada tanggal 27 April, pembayaran gaji karyawan senilai 1.500.000. Pengeluaran beban tenaga kerja senilai serat 1.500.000. Tanggal 27 April ya. 27 April pembayaran secara tunai. Nah, mungkin ini untuk Andi ya, tadi Budi, sekarang ini Andi. Kita simpan dan berhasil, transaksi berhasil disimpan untuk beban tenaga kerja kepada Andi. Nah, di bagian terakhir untuk mengecek laporan keuangannya, kita masuk ke bagian laporan posisi keuangan neraca. Kita masukkan tahunnya dan kita masukkan bulan gitu, bulan terakhir transaksinya kita tampilkan. Oke, inilah dia, kita ekspor. Udah berhasil tersimpan ya ini. Nah, ini data laporan keuangannya gitu. Nah, untuk bagian laba rugi sama juga, sini kita pilih tadi ya, laporan laba rugi tahun 2025, bulannya bulan April tampilkan. Nah, ini dia, kita ekspor PDF. Nah, berhasil, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari cara pencatatan di aplikasi Siapik untuk UMKM Caramelo Chips gitu ya kawan-kawannya. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak mengenakan gitu, saya minta maaf supaya tidak menjadi beban begitu bagi saya. Mungkin sekian dari video saya ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.